Wa kasratun naumi tujibul faqra. Jadi kebanyakan tidur menyebabkan fakir. Kemudian apalagi naumu uryanan, tidur tanpa pakaian, telanjang. Maka itu juga menyebabkan fakir. Tidak mengambil watahawunu bisuqatatil maidah, tidak mengambil makanan yang jatuh, sombong, maka nanti itu juga penyebab fakir ya. Wal aklu junuban, makan minum dalam keadaan junub minimal wudu dulu. Kemudian apalagi waharqu qisril basal, membakar kulit bawang putih, kulit bawang merah dibakar. Ini juga penyebab fakir. Wa kansul baiti lailan, menyapu rumah dalam keadaan malam ya. Kebiasaan gitu ya. Kalau acara sesekali nggak apa-apa. Membiarkan sarang laba-laba, buangin aja, jangan kasih, wah kasihan. Karena dulu pernah dia menutupi menutupi gua Hira, gua Thur ketika Nabi bersembunyi. Enggak. Kemudian berjalan di hadapan orang tua, masyayikh, guru ataupun orang tua, mereka yang dulu jalan. Kalau kita mau berpapasan ya pamit, mau nyalip dia ya kira kita cepat. Kalau dulu kan jalan ya. Kalau yang namanya dalam perjalanan kan kita butuh cepat ya, permisi gitu. Maksudnya berjarak mendahu itu barang duluin, bukan nyalip, nggak boleh, bukan. Ini barengan dia, kita yang duluin, nggak boleh. Nidaul walidaini bismihima, memanggil kedua orang tua dengan namanya, nggak ada embel-embel, itu penyebab fakir. Wa ghaslul yadaini bitin, membasuh kedua tangan dengan tanah. Wa tahawunu bis shalah, meremehkan sholat. Meremehkan sholat itu dia sholat, bukan nggak sholat, dia sholat tapi ntar dulu dah, 2 jam kemudian baru sholat. Kalau setengah jam itu wajar, masih persiapan gitu. Ini 1 jam 2 jam baru sholat, tahawun, wah alamat dah tuh, rezeki seret. Kemudian apalagi khiyatatus saubi, itu mengentengkan sholat, apalagi kagak sholat ya. Wa khiyatatus saubi, menjahit pakaian wa huwa ala badani, sedangkan pakaian itu masih dipakai. Itu penyebab fakir. Wa isra'ul khuruji minal masjid, buru-buru keluar dari masjid. Enggak betah di masjid. Orang mukmin itu di masjid seperti ikan di air. Wa tabkiru bizahabi ilal aswaq. Kemudian apalagi penyebab fakir adalah buru-buru pergi ke pasar, semangat banget getol. Ya, tahu sendiri pasar buat ngabisin duit, buru-buru ke sono. Fakir. Kemudian apalagi wal bud'u fir ruju'i minha, lama kalau udah ke pasar baliknya. Fakir, habis-habisan tuh duit ya. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang Allah cintai di muka bumi adalah masjid-masjidnya, majlis-majlis ya. Dan tempat yang Allah tidak sukai di dunia ini adalah pasar-pasar. Maka caranya bagaimana? Ya, berarti kalau ke masjid betah, kalau ke pasar jadi nggak usah lama-lama, karena itu tempat yang tidak Allah sukai. Kenapa? Karena di pasar kumpul berbagai macam maksiat. Tadinya nggak pengen bohong, pasti jadi bohong. Macam-macam dilihat di situ. Jadi itu adabnya. Jadi kalau ke pasar jangan lama-lama, yang penting-penting aja. Mau apa ke pasar? Mau nyari apa? Yang kagak ada. Nyari yang kagak ada, nggak dapat, lama urusan itu. Masya Allah. Tabkiru bizahabi ilal aswaq. Giliran pulang lama banget, udah nggak betah. Watarku ghaslil awani, ya nggak mau mencuci perabotan, cuci piring, nggak mau laki mau perempuan nggak mau nyuci. Alamat nih orang fakir, males, taunya enak aja. Tapi kan biasanya nggak nyuci piring itu orang kaya lah. Itu kalau dia udah kaya,
Tapi dalam proses ke sana dia harus rajin cuci piring, cuci. Kenapa dikatakan kansul fina wa ghaslul ina majlabatun lil ghina. Mau mencuci piring, perabotan, dan mau menyapu halaman dan ngepel itu menarik kekayaan. Kemudian apalagi penyebab fakir? Wasyira'u kusaril khubsi min fuqara'is su'al. Membeli roti-roti yang sudah pecah-pecah gitu ya. Jadi fuqara yang meminta-minta. Jadi ada orang-orang fakir ya yang ngumpulin roti-roti yang nggak laku atau potongan-potongan itu kumpul-kumpul dibungkus-bungkusin, dibeli lumayan murah ya. Fakir, penyebab fakir tuh. Kemudian apalagi wa itfa'us siraji bin nafasi, memadamkan lampu dengan tiupan napas. Makanya BT apa birthday apa sih itu? Tuyu, happy birthday tuyul, ya. Tiup lampunya, makruh. Haram tidak, makruh niup lampunya makruh. Kenapa? Penyebab fakir. Menurut niupnya gimana? Gini, gitu. Kayak tangan aja, jangan ditiup. Makruh. Kalau kelilipan ya itu lain lagi ya. Itu bukan lampu, lilin. Jadi lilin ditiup, lampu apalagi memadamkan api ya. Di sini lampu khususnya dengan tiupan itu penyebab fakir. Sudah begitu ikutin aja udah, jangan banyak tanya. Kalau nggak percaya lakuin aja. Wiridin nih semua nih yang dilarang nih. Wiridin nih penyebab-penyebab fakir. Ya, udah belangsak. Wal kitabatu bil qalamil ma'qudi, menulis dengan pulpen atau pensil yang diikat. Udah pecah masih dipakai. Irit lain, irit menghemat sama pelit beda. Kalau hemat itu emang dia tidak menggunakan untuk sesuatu yang tidak penting. Kalau untuk diperlukan itu perlu. Bukan itu namanya pelit, untuk diperlukan dia nggak mau, itu pelit. Wal kitabatu bil qalamil ma'qud, menulis dengan pulpen yang pecah yang diikat. Wal imtisyatu bimistin maksurin atau mustin atau mistin ya, menyisir rambut dengan sisir yang udah giginya pada rontok. Ada hilang giginya 2 dipakai masih buat mayan, kalau beli kan mahal. Gigi itunya apa? Sisirnya itu penyebab fakir. Watarkud du'ai lil walidain, enggak mau mendoakan kedua orang tua. Jadi habis sholat doain orang tua. Orang yang lupa mendoakan orang tua berarti dia menyebabkan rezeki lupa datang ke dia. Jadi seolah-olah dia menghambat rezeki datang kepadanya. Jadi bahasa kiasannya tuh rezeki itu nyari alamatnya susah gitu. Doain orang tua itu penyebab rezeki lancar. Makanya ketika kita setiap dengar azan, doa orang tua tetap dipakai. Jadi nggak nunggu habis sholat. Habis azan tuh langsung doa, karena waktu ijabah. Kemudian apalagi yang penyebab fakir-fakir? Wat ta'ammumu qa'idan, memakai imamah duduk, berdiri pakai imamah. Kemudian wat tasarrulu qa'iman, pakai celana berdiri, itu juga penyebab fakir. Kok begitu? Ya udah dengerin aja, ikut ulama. Dan ini semuanya enggak dikarang-karang. Serembesannya dari keterangan ujungnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Watasarwulu qaiman, memakai celana berdiri itu penyebab fakir. Dengerin ini, amalin. Duduk di kursi pakainya. Ya jelas ya, kalau orang pakai celana ya kan biasa kan jingki-jingki, dan kalau jatuh ya, diurut sampai terkilir dan lain sebagainya, kan penyebabnya itu. Wal bukhlu, dan pelit. Apa yang disebut pelit? Man usail mimma yafdulu indahu, tidak memberikan kepada orang yang meminta dari apa-apa yang dia lebih. Kalau kebutuhannya dia perlukan, ada orang meminta,
dia nggak kasih, itu nggak disebut pelit, nggak disebut dia pelit. Tapi kadang-kadang itu kagak enak ngasih, kenapa nggak punya, ngasih juga. Nah itu namanya isar, namanya isar, mendahulukan orang lain, pahalanya lebih gede, tetapi kudu ikhlas, jangan gerutu setelah itu. Kemudian apalagi penyebab penyebab fakir, at-taktiru. Taktir bukan traktir ya. Taktir ay at-tadyiqu fin nafaqah. Itu mensempit-sempitkan dalam belanja. Seharusnya nih makannya lauk ya, ada jenisnya ayam, ikan, itu standar. Ini enggak, begitu ke Padang beli nasi, itu ayam, kriuknya aja. Pada duitnya ada nih. Lain kalau nggak punya duit. Jadi batasin, ini duit saya 50.000. Ini kalau saya beli ayam nanti makan malamnya nih kagak ada nih. Udah saya yang ikan kriuknya aja, ikan telur dadar. Sampai 2-3 kali cukup membuat malam nih. Nah, itu tidak disebut taktir. Itu hemat namanya. Ini nggak punya segitu-gitu dibeliin daging, makan kenyang, urusan belakangan, rezeki dari Allah. Ya udah. Kadang-kadang ente. Kemudian apalagi penyebab miskin, fakir? Wal israfu. Israf apa? Poya-poya. Pengen kelihatan kaya, nyohor. Wahwa mujawazatut tawassut, yaitu melewati batas sederhana. Makan pengen lauknya 4-5 macam. Padahal yang dimakan cuma 2 atau 1. Kalau kita berteladan kepada Nabi Muhammad SAW, malu banget kita. Nabi itu apa? Ni'mal idamu al-khallu. Senikmat-nikmatnya lauk kata Rasulullah adalah cuka. Kebayang nggak makan nasi sama cuka doang, roti sama cuka. Tapi Nabi pernah bilang seperti itu. Artinya apa? Nggak nyari-nyari yang lain. Ya telur aja. Gitu. Kita udah nikmat banget. Nabi itu makan sewarna aja lauknya, nggak macam-macam. Kita harus pernah merasakan itu semua agar kita berasa bersyukurnya. Zakarahu as-Suwaifiyu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.